Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul Cahaya dari Martapura. Jadi di sini ada kisah tentang Syekh Arsyad Al-Banjari. Tahukah kamu bahwa di Tanah Subur, Kalimantan Selatan, pada abad ke-18 berdiri sebuah kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Banjar. Disinilah lahir seorang tokoh besar yang kelak akan membawa cahaya ilmu dan iman ke seluruh pelosok pulau pada zamannya, yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar yang membawa Islam dengan kasih sayang. Selanjutnya ada kisah tentang Kesultanan Banjar dan Martapura. Kesultanan Banjar telah menerima Islam dari para ulama Jawa. Di Martapura, agama Islam mulai tumbuh seiring dengan budaya lokal masyarakat Banjar. Pada masa itu, kehidupan masyarakat Banjar diwarnai oleh adat istiadat yang kaya. Namun, perlahan-lahan ajaran Islam mulai masuk dan berbaur dengan budaya setempat. Martapura menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan agama dan ilmu pengetahuan. Lalu saya akan menceritakan tentang masa kecil Syekh Arsyad Al-Banjari. Sejak kecil, Muhammad Arsyad menunjukkan kecintaan pada ilmu. Ia gemar membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat orang tua, dan merenung tentang bagaimana membuat kampung halamannya menjadi lebih baik. Ia dikenal sebagai anak yang tekun dan rendah hati. Meski hidup sederhana, semangat belajarnya tidak pernah padam. Setiap waktu luang digunakan untuk memperdalam pemahaman agama. Syekh Arsyad Al-Banjari juga belajar di Tanah Suci. Dikirim oleh Sultan Tamjidillah, Arsyad belajar di Mekah selama 30 tahun. Ia menimba ilmu dari ulama besar dan menulis kitab dalam berbagai bidang. Ketika beranjak dewasa, Sultan Banjar melihat potensi besar dalam diri Arsyad. Ia pun dikirim ke Mekah. Di sana ia belajar fikih, tafsir, hadis, dan bahkan ilmu falak atau astronomi Islam. Tak hanya belajar, ia juga mulai menulis kitab yang akan menjadi rujukan umat. Setelah puluhan tahun belajar, Syekh Arsyad kembali ke Martapura. Ia tidak meminta jabatan tinggi. Ia memilih menjadi guru, mengajar dengan hati, dan menulis kitab Sabilal Muhtadin dalam bahasa Melayu agar mudah dipahami masyarakat. Beliau dikenal sebagai ulama yang rendah hati. Kitab Sabilal Muhtadin yang ditulisnya menjadi pedoman dalam hukum Islam dan masih digunakan hingga sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islam dan budaya Banjar menyinari budaya dengan Islam visual. Contohnya seperti upacara bayun anak dan rumah Banjar. Syekh Arsyad mengganti jampi dengan doa, menyelaraskan budaya lokal dengan ajaran Islam. Ia tidak menghapus adat. Selanjutnya tantangan, kesabaran, dan warisan ilmu.
Banyak orang yang belum paham, bahkan menolak. Tapi Syekh Arsyad tak marah. Ia tidak menyalahkan, tapi menyalakan hati umat dengan ilmu dan kasih sayang. Dakwahnya lembut dan tidak memaksa. Para murid dan cucunya meneruskan dakwah Syekh Arsyad ke seluruh Kalimantan. Ilmunya tidak berhenti di dirinya saja. Ia membangun sistem pengajaran pada murid dan keluarganya, menjadi ulama-ulama penting yang menyebarkan Islam di berbagai daerah. Syekh Arsyad mengajarkan kita untuk terus belajar, bersikap lembut dalam berdakwah, dan menjaga budaya selama tidak bertentangan dengan agama. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membantu teman, belajar, dan menjaga sopan santun. Nah, itu tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan meneladani kisah yang sudah saya sampaikan tadi. Saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.